application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pertama-tama saya mohon maaf karena agak flu saya ya, tapi tetaplah saya buat konten ini karena ada yang menarik nih ya. Apa itu yang menarik? Yaitu mengenai program lapor Mas Wapresnya Gibran ya, dimana Gibran itu membuka channel baik orang bisa datang langsung maupun menggunakan WA. Bagus dong. Tapi tetap saja orang-orang yang nggak suka gitu ya, nyinyir, ya kan? Padahal dia sendiri juga nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa, kita simak dulu yang ringan dan yang lucu dulu ya. Ada juga yang seriusnya sih. Oke, kita lihat dulu nih satu nih, cuitan dari Marquez ya. Dia bilang, polisi hari ini berhasil menangkap bandar judol inisial HE. HE mengaku menyetor 23 hingga 24 juta per website per bulan. Jika 24 juta kali 5.000 website itu sama dengan 120 miliar tiap bulan. Pantas kekayaannya melebihi mantan Presiden Jokowi. Mantap ya. Satu persatu bandar judi online sudah mulai ditangkap-tangkepin ya. Ya, kita kasih support aja nih sama pihak kepolisian. Kemudian ini biasalah si Denny Siregar ya. Ya hater atau buzzer-nya PDIP nih ya. Dia bilang bakal seru nih. Ini karena ada berita dari suara.com. Suara.com kan berkali-kali sudah saya bilang ini media kompor. Nah, Denny ini menggunakan media kompor suara.com yang memberitakan bahwa Tom Lembong melawan usai jadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Ya silakan aja melawan. Namanya orang kan berusaha dong melawan tuduhan. Bahkan mau melaporkan menteri-menteri lain yang juga katanya impor gula. Ya laporkan saja kalau you punya bukti gitu ya. Nah tapi ya ini Denny Siregar lah ya, sudah apa ya, sudah nggak ada bahan lagi kira-kira. Oke. Nah Vicky Yosi mencuit bahwa ingat presiden sekarang bukan selembut Pak Jokowi yang kalau dilecehkan, dianggap senyum aja gitu ya. Tidak dianggap ya. Presiden sekarang tidak dalam tekanan ketua umum partai karena dia sendiri adalah ketua umum partai. Dalam menentukan keputusan, ya kan? Dia tidak bisa ditekan sama ketua umum partai manapun. Oke. Beda, ya kan? Pak Prabowo adalah dalam hal ini penyempurnaan program-program yang tidak selesai pada pemerintahan Pak Jokowi, yaitu pemberantasan koruptor karena terbentur kekuasaan Partai Banteng. Kata Vicky Yosi loh, saya cuma baca ya. Nah ini ada foto Pak Prabowo, ada kutipan kata-kata di situ. Kalaupun dia, maksudnya koruptor, lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika. Itulah kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang ke-8. Hayo loh. Oke? Nah, Alex mencuit bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi dilarang emak banteng. Dan di era pemerintahan Pak Prabowo direalisasikan apa yang dilarang, yaitu pembangunan Bandara Bali Utara. Itu penting karena bisa menghidupkan perekonomian daerah di sana dan bisa mengurangi kemacetan Bandara Ngurah Rai. Ya, terutama selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Iyalah. Nah, dalam kunjungannya ke Tiongkok ya, Prabowo ini menurut berita sini ya, berhasil mendapatkan kerjasama. Ada perusahaan Cina yang mau investasi bangun Bandara Bali Utara sebesar $3 miliar. Mantap kan? Nah, ini
buzzer yang pembenci Prabowo Gibran sebenarnya, Dr. Tifa, yang berkali-kali terus menyerang pasangan Prabowo Gibran. Tapi kali ini seakan-akan dia balik badan. Dia mulai tanda kutip menjilat. Anda baca ya, terserah kalian berpikiran apa. Dia sudah mulai pasang benteng karena dia sudah berubah haluan ya. Dengan pandangan saya ini. Tetapi 21 hari ini ya, sejak Pak Prabowo dilantik gitu ya, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun saya merasa bangga punya presiden. Oh, jadi selama ini lu nggak bangga ya? Oke deh. Presiden yang sangat cerdas, berwibawa dan dihormati orang, santun, talkative, cerewet maksudnya ya, dan pandai bergaul, dan very well managed. Wah, dipuji-puji gitu ya. Oke deh. Nah, ini sih sudah basi sebenarnya ya info ini, tapi ini di-tweet ulang oleh Alex ya. Baguslah untuk mengingatkan masyarakat bahwa Roy Suryo itu bukan lulusan IT, bukan pakar multimedia. Dia cuma lulusan ilmu komunikasi UGM. Beda ya ilmu komunikasi, ilmu omon-omon gitu ya. Dengan IT itu beda. Bukan pakar telematika dia ya. Cuman media saja yang ngasih dia gelar pakar IT, terutama Karni Ilyas katanya. Yang nggak tahu ya, mungkin Karni Ilyas atau yang lain-lain lagi ya. Tapi dia bukan pakar IT, bukan ahli telematika ya. Dewa Panci iya kali ya. Nah, ini ada cuitan dari Tekaro 007. Ini lucu ya. Ini kan lagi ada pertarungan pilkada ya. Khususnya di daerah Jakarta ini. Ada pasangan Pramono dan Sidul, ada pasangan Ridwan Kamil Suswono, ada pasangan Dharma Pongrekun, ya, dan Kun apa gitu ya. Nah, ini Tekarok ini menayangkan suatu video lucu mengenai Sidul yang jadi anak Megawati. Yuk kita dengarkan lagu yang lucu-lucuan ini ya. Yuk dengarkan. Aduh sialan, nih Sidul anak Megawati, kerjaannya ngumbar-ngumbar janji. Jadi jangan pilih dia, nyesel nanti. Didukung Megawati, temennya Sengkuni. Lucu sih kalau menurut saya ya, ini buat seru-seruan aja. Biasalah kalau lagi pilkada ya, sesama pendukung para calonnya itu ya saling apa ya, mengunggulkan atau menyerang pasangan lainnya. Oke lah, ini intermezzo. Oke. Nah, kita mulai masuk nih ya mengenai program Lapor Mas Gibran. Ini Akbar Faisal yang kita tahu ini hatersnya, khususnya haternya Jokowi dan keluarga. Pokoknya nyinyir melulu ya. Termasuk juga haternya Pak Prabowo ya. Nah, dia nggak habis-habisnya gitu. Pokoknya setiap kebijaksanaan program atau apa dari pemerintah yang sekarang terus saja diserangnya. Tapi dia sendiri tidak bisa lakukan apa-apa. Contoh, dia bilang, saudara Gibran tweet, itu nama akunnya Gibran di Twitter atau X sekarang. Membuka pos pengaduan di kantor Wapres, itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya. Inilah kesalahan pikir dari seorang Akbar Faisal. Ya, laporan itu tidak diterima semua oleh Wapres. Tidak diterima semua oleh Wapres, diterima oleh staf. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Akbar Faisal, boleh nggak orang ngadu ke Wapres? Ya boleh lah. Boleh nggak orang ngadu ke DPR? Boleh. Boleh nggak orang ngadu ke mana lah, misalnya ke Mahkamah Agung? Ya kalau Mahkamah Agung tentu ada prosedurnya, mungkin harus membuat suatu pengaduan kasus gitu ya. Tapi orang mau ngadu sama siapa aja boleh. Jangan bilang itu gaya wali kota. Lalu tahu dari mana ini gaya wali kota? Kalau dulu oke deh. Gibran membuka Twitternya supaya orang bisa memberikan masukan, langsung dia respon. Tapi yang sekarang ini, nah dia nggak ngerti. Itu dihandle oleh tim, bukan Gibran seorangan. Oke deh.
Karena Anda sudah dilantik sebagai wakil presiden, maka berpikiran lebih besar dan bertindaklah lebih taktis. Iya, dia taktis. Yang kerja bukan dia. Yang nerima itu walaupun nama programnya lapor Mas Wapres, yang terima bukan dia sendiri. Karena itu akan ada ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu pengaduan dari seluruh Indonesia. Bodoh amat kalau Anda menganggap itu semua ditangani oleh Gibran. Dia punya staff. Nanti saya kasih lihat videonya ya. Misal buat KPI yang jelas ya dan terukur pada setiap kementerian, lalu hukum sesuai kewenangan Anda kalau tak tercapai. Enggak lucu kan kalau setengah rakyat Indonesia datang mengadu? Lucu, ya kan? Lucu, ya jadi sibuk, ya kan? Karena kebobrokan di daerah-daerah terbuka, lucu, ya kan? Jadi di mana bilang nggak lucu? Saya nggak tahu apakah Anda sadari rakyat menundukkan masalah saat ini dan butuh pertolongan negara, terutama soal keadilan hukum dan ekonomi. Justru itu perlu dibuka pos laporan ini supaya tahu. Selama ini kan kayak ketutup gitu ya. Seakan-akan aman, tapi ternyata enggak. Ada mafia ini, mafia itu, gitu ya. Jadi jangan banyak bacot dulu ya. Nah, Partai Sosmed juga bilang nih, banyak yang skeptis dengan program lapor Mas Wapres. Tapi berdasarkan pengalamannya memimpin Solo, justru paling efektif itu lapor ke Gibran Tweet. Ya, karena itu sebagai wali kota, skopnya kecil. Bisa dihandle dia sendiri melalui Twitter. Tapi kan sekarang sudah punya staff. Ntar kita kasih lihat videonya ya. Bahkan warga daerah lain banyak yang lapor ke wali kota Solo saat itu. Sekarang dia bisa menerima laporan dari daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Ya. Nah ini kita lihat cuitan dari Aprilia. Dilayani oleh staf, bukan oleh Gibran seorangan. Astaga, Akbar Faisal pikirannya cepet banget ya. Kemudian diklasifikasikan, ini masalah hukum kah, masalah ekonomi kah, atau masalah keadilan sosial, kira-kira gitu ya. Dan dikategorikan sesuai disposisi, akan dikomunikasikan kepada masing-masing kementerian agar menjadi atensi. Ya nggak mungkin lah Gibran menerima ribuan laporan dia tangannya sendiri. Pikiran lu kok cepet ya. Ngeri kan jadi menteri era Prabowo Gibran. Tidak lagi asal presiden senang, karena akan ada laporan. Pak Wapres nih lapor nih, di sini koperasi kami begini-begini, sehingga harus menjadi atensi menteri koperasi misalnya begitu, ya kan? Ya mohon maaf ya, saya belum pernah lihat wakil-wakil presiden yang sebelumnya punya program yang seperti ini. Kenapa ada program bagus seperti ini terus nyinyir terus? Nah kita lihat nih videonya ya untuk membuktikan ini. Di belakang video ini atau latar belakangnya ada musik gitu ya. Saya bisukan ya musiknya karena itu mengandung hak cipta. Anda lihat saja videonya dan ada teksnya ya. Nah, Anda lihat tadi videonya itu ya, ada beberapa meja, ada berapa puluh staf di situ. Ya jelas bukan Gibran yang melayani sendiri seperti dia jadi wali kota Solo menggunakan Twitter. Pikiran lu kok cepet banget ya. Itu ada stafnya ya, diklasifikasikan, kemudian didisposisikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti atau menjadi atensi. Bego banget. Nah, ini dia. Cuitan dari Alex lagi nih. Menurut gue, lapor Wapres Mas Gibran lebih akurat dan langsung diproses daripada lapor ke DPR dan nggak akan dianggap deh. Ya, yang tidak mengakui Mas Gibran sebagai Wapres atau tak mau pasang foto Wapres silakan lapor ke Denis dan Gahar saja. Mungkin maksudnya Anies dan Ganjar kali ya. Ya lu kalau nggak mau lapor ke Gibran, lapor aja ke Anies atau lapor ke Ganjar gitu. Maksudnya dia di sini disamarkan ya Denis dan Gahar. Mungkin maksud saya. Kan kalian tidak anggap Mas Gibran sebagai Wapres, jadi ngapain lapor ke sana? Kalau lu nggak ngaku dia, lu nggak usah lapor gitu. Tapi
Gibran sih terima aja laporan, meskipun itu anak emak kayak anak abah, silakan lapor gitu ya. Tapi kalau nggak ngaku ya lapor aja ke abah atau ke emak gitu ya. Oke. Nah, TKR 007 juga mencuit, ada yang kerja buat rakyat, contohnya Mas Gibran ini ya, malah dihujat. Wah, cari perhatian, itu hanya untuk pencitraan, dan segala macam deh ya. Memang Gibran tak sepandai Anies kalau omon-omon. Tak semanis senyuman Tom Lembong. Tom Lembong kan manis senyumannya gitu ya. Apalagi bahkan tidak serajin anak abah buat demo berjilid-jilid. Iya, Gibran itu memang tidak pintar omon-omon seperti Anies. Juga senyumnya tak semanis Tom Lembong. Juga tidak sering bikin demo. Bahkan tidak pernah, tidak serajin anak abah dalam buat demo berjilid-jilid. Tidak bisa umroh selama Rizik. Rizik kan waktu itu pernah ada kasus dia umroh lama banget gitu ya. Tapi dia kan selalu ada buat bantu rakyat Indonesia. Lo kenapa masing dicemooh? Lo kalau nggak mau lapor atau nggak suka ya jangan lapor. Ya, aduh, pusing deh. Nah, Aprilika Yosi juga mencuit ini. Dia bilang soal lapor Mas Wapres ya. Di mana program itu mendengar, mengetahui, dan memberikan solusi. Anda lihat tadi kan orang lapor bisa langsung ke kantornya, dilayani oleh sejumlah staf, ya. Menerima mandat rakyat harus bisa berguna untuk rakyat. Ya dong, dia menerima mandat sebagai wapres. Sekarang harus tunjukkan dia bermanfaat, setidaknya menerima pengaduan masa salah. Ya kan? Karena menjadi pejabat itu adalah amanat, sebuah pengabdian. Not many words, lot of work. Selamat bekerja Mas Wapres. Iya, lapor aja sama Mas Wapres ya. Astaga, kan sudah dia bilang ngadunya itu boleh langsung datang ke Istana Wapres. Saya nggak pernah ada loh program orang boleh datang langsung ke Istana Wapres. Baru kali ini masih aja dicemooh ya. Anda boleh datang Senin sampai Jumat dari pagi gitu ya. Iya. Itu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore ya, kalau Anda kebetulan ada di Jakarta. Atau kalau Anda mau datang ke Jakarta boleh juga datang Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 2 ya. Tapi kalau Anda jauh gitu ya, Anda bisa kontak ke WhatsApp-nya. Ya, Anda bisa lihat tuh ya di banner-banner ya. Ini saya sebutin lah ini ya, 08111 704 2207. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.